Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Gua Kepo. Gua Udrik. Aduh. Gak apa biar lucu. Gua Rial. Oke, selamat datang di BBM Bincang-bincang mahasiswa. Di konten kali ini kita akan ngobrolin yang namanya haruskah mahasiswa ngekos atau ngontrak? Atau ngontrak dan tips-tips memilih kosan untuk mahasiswa nih. Oke. Di sini kita rada menarik ya karena punya perspektif berbeda ya. Okay. Karena gue sendiri itu nggak ngekos, sedangkan gue itu ngekos. Iya, bukan perspektif berbeda sih, lebih judulnya lebih ke lu yang harusnya banyak ngomong ya. Kalau gue harusnya mancing-mancing aja. Nah, yang jadi pertanyaan utamanya, haruskah mahasiswa itu ngekos, Drake? Jawaban dari gue tergantung. Iya. Jelas itu tergantung. Nggak bisa sesimpel iya atau enggak, karena ini adalah pertanyaan yang sangat luas. ya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau dari gue kayak tergantung sama kaliannya sendiri ya, kalian ya yang nonton itu tergantung apakah kalian itu bakal aktif di organisasi atau bakal kuliah doang terus habis itu langsung pulang, habis itu entah itu kuliahnya sampai malam, jaraknya jauh atau budgetnya kayak gimana. Jadi kita bedah satu-satu gitu. Itu jawaban lu ini bedah-bedahan semua ini kan variabel-variabelnya. Faktor besarnya kayak gitu dong. Iya. Nah, faktor pertama yang kita catat itu adalah jarak dari rumah ke kampus. Jarak dari rumah, betul banget. Iya, ya mungkin kalau teman-teman yang merantau ya sudah jelas ya. Jaraknya perlu tempat tinggal, entah itu bisa ngekos atau ngontrak atau kemungkinan punya tempat tinggal lain di daerah itu. Kalau itu sudah jelas ya. Atau mungkin dia helikopter. Iya, kecuali dia PP naik private jet. Kurang tahu juga. Mungkin ada yang bisa. Mungkin, tapi nggak ada universitas ada landasan gitu, nggak ada. Nggak ada landasan pesawat ya. Nggak ada, belum ada. Ada mungkin ada universitas yang langganan pesawatnya. Apaan? Itu Universitas BIFA yang penerbangan itu ada nggak ya landasan pesawatnya? Nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah ya. Nah, pertama adalah jarak dari rumah ke kampus nih. Betul. Misalnya gue itu jarak rumah ke kampus itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Betul. Bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Kalau naik apa tuh 1 jam? Kalau naik kendaraan pribadi, motor mobil gitu. Jadi gue memilih untuk nggak bisa ngekos toh karena gue pun kampusnya mudah untuk arus transportasinya. Jadi transportasi umum itu gampang untuk kesana. Jadi gue memilih nggak ngekos. Okay. Nah, kalau lo gimana, Drake? Nah, kalau gue ngomong-ngomong jarak, sebenarnya jaraknya gue nggak jauh beda sama dia ya. Gue itu sekitar 40 menit sampai 1 jaman lah misalnya rada macet ya. Tapi ya gue saat itu tuh dulu nggak ada kendaraan, nggak ada transportasi. Karena jadi ke kampus itu juga lumayan ribet ya. Lumayan ribet, gue harus transportasi umum juga ada yang nggak ada gitu, harus jalan ya kan lumayan. Jadi lo memilih untuk ngekos ya. Memilih ngekos. Nah, selanjutnya yang terkait dengan kegiatan nih, harusnya lo yang lebih banyak ngomong ya. Iya. Karena gue masih bisa pulang pergi. Kalau lo milih ngekos, dari faktor kegiatan tuh gimana maksudnya? Kalau gue dari faktor kegiatan karena gue kebetulan sering ikut organisasi ya, terus habis itu suka nyari gawean-gawean sekitar kampus gitu. Jadi gue kadang pulang jam 12, kadang pulang jam 2, kadang pulang cepet juga jam 9. Tapi kan kalau kadang-kadang pulang jam 12 malam gitu kan bukannya gimana, tapi nggak enak aja sama orang tua gitu. Ntar tiba-tiba nggak dikunci kan pintunya gitu. Jadi faktor kegiatan juga. Faktor kegiatan mempengaruhi. Tergantung kalian mau jadi mahasiswa yang aktif di kampus sampai pulang malam itu jadi pertimbangan ya. Bisa juga sebenarnya kalian mau pulang pergi walaupun kalian sibuk di kampus. Benar-benar. Tapi ya ngekos juga menjadi opsi lain ya. Kalau gua kegiatan di kampus kadang sibuk kadang enggak ya, jadi masih bisa PP. Harusnya gue nggak ada masalah. Nah, selanjutnya faktor yang kita tulis adalah ya pengen aja, alasan pribadi gitu. Kalian pengen ngekos gitu. Pengen aja atau ada temen jadi pengen ya atau kan biar gitu. Bisa gitu di kosan kan. Iya. berantem atau latihan Muay Thai. Gue juga kurang tahu ya, pokoknya itu faktor pilihan kalian. Betul. Ya pengen aja ngekos gitu, pengen mandiri atau pengen apapun, itu alasan pribadi ya. Nah, faktor yang terakhir yang kita tulis adalah faktor keuangan ya, Rick. Budget, benar. Karena nggak bisa dipungkiri, Rick, kalau uang itu diperlukan. Ya. Karena nyewa kos itu diperlukan budget. Betul. Ya. Nggak meninggikan uang juga kita, tapi emang apa tadi? Kos untuk kos. Ya ada kos untuk ngekos ya, biaya untuk ngekos. Jadinya ya harus dipikirin dulu ya. Apakah kalian mampu untuk ngekos atau misalnya itu akan membebani kalian, membebani orang tua juga. Kalau kalian cukup mau dan mampu ya go ahead, silakan gitu. Betul. Mau kos-kosannya cuma buat naruh barang doang juga terserah kalian ya. Tapi kalau bisa ya monggo, kalau enggak ya pikir-pikir lagi lah. Kayak gua kalau ngekos mungkin
jajan gue akan dipotong. Jadi gue milih nggak ngekos. Nggak jajan apa? Iya. Nah selanjutnya langsung aja kita pindah ke tips memilih kosan untuk mahasiswa. Ini lebih dibebankan dulu ya. Nanti gue akan bacain faktor-faktornya aja. Pancing aja. Iya. Faktor pertama yang kita tulis adalah jarak dari kosan ke kampus. Itu Benar. jadi salah satu faktor penting untuk memilih kosan ya. Dan biasanya yang gue tahu, entah bener apa enggak, kalau lebih dekat ke kampus itu kan lebih mahal. Iya benar. Mayoritas ya. Itu harus dipikirin juga. Kalau soalnya jarak dari kosan ke kampus itu emang mempengaruhi banget ke harganya juga. Iya, Itu iya. entah itu aduh kaget. Bisa-bisanya ada kucing. Ya itu misalnya jaraknya dekat dia bakal mahal, jaraknya jauh walaupun nggak setiap kosan kayak gitu atau kontrakan. Iya. Karena nanti kalau misalnya jauh kalian akan ngeluarin kos yang lebih banyak lagi. Betul, untuk transportasinya. Untuk transportasi. Kalau dihitung-hitung sih sebenarnya sama. Iya, dihitung-hitung sebenarnya beda dikit ya. Benar, beda dikit. Tapi ya kalau lebih dekat itu lebih mahal biasanya. Biasanya, soalnya ya permainan lah. Ya permainan lah, ya standar lah, wajar. Standar lah ya, wajar. Nah, pertimbangan yang kedua yang kita tulis adalah fasilitas yang didapatkan gitu. Fasilitas juga harus dipikirin. Iya, tentang apa yang kalian butuhkan ya. Iya. Entah kalian kamar mandi, contoh kamar mandi dalam, kamar mandi luar, toilet jongkok, toilet duduk kan ada tuh beberapa yang nggak bisa, itu harus dipikirin juga. Ada nggak sih kosan yang kayak di mall pakai urinawar gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Mungkin kosannya pakai AC, ada wifi-nya. Ada AC, ada wifi atau ya kalau lebih tingkat lagi apartemen gitu kan. Ya pokoknya fasilitas itu menjadi suatu hal yang dipertimbangin. Pertimbangan utama ya. Kalian butuhnya apa gitu. Maksudnya dari ukuran kamar juga itu kan termasuk fasilitas ya. Pertama cari yang dibutuhin dulu baru yang dinginin ya. Itu garis bawahi aja. Kosan nyampur atau enggak tuh fasilitas. Oh iya. Kita lanjut ke lingkungan ya. Maksudnya gimana? Tadi lo yang nyariin lingkungan di catatannya. Oh iya, lingkungan itu jadi maksud gua kayak lu ngekos atau ngontrak di sekitar lu itu ada teman atau enggak. Terus dibalikin lagi, apa maksud dari ada teman atau enggak, bukan mungkin kalian ada yang nggak mau dekat sama teman jadi pengen kosan tuh tempat sendiri gitu, jadi pengen jauh dari teman, atau mungkin kalian karena saking seringnya di kosan ya pengennya bareng-bareng gitu, satu lingkungan jadi gampang mainnya gitu. Mungkin dari teman satu fakultasnya juga bisa ngekos bareng atau ngontrak bareng. Iya, itu harus dipertimbangkan juga. Pertimbangan juga ya. Kan lumayan tuh biasanya kalau ngontrak buat potongan-potongan. Nah, bisa patungan-patungan ya. Misalkan harga kosnya 14 triliun. Oh iya. Ini bisa patungan-patungan gitu. Patungan. Lu 13, gue 1. Iya. Nah, yang terakhir itu tips untuk memilih kosan untuk mahasiswa, yaitu terkait dengan biaya nih kalau dari catatan yang kita tulis. Iya, bisa dijelaskan ya bagaimana? Carilah kosan yang harga termurah tapi fasilitas yang didapat maksimal ya. Fasilitas banget. Yang didapat itu bisa aja dari segi lingkungannya yang tadi, bisa rangkuman yang tadi yang lu dapat, jarak dan lain-lain ya. Pokoknya semuanya harus dipertimbangin dengan biaya yang kalau bisa seminim mungkin. Iya, kecuali kalian punya banyak duit ya. Punya banyak duit juga menurut gue mendingan minim mungkin. Kalau dapat bagus mah ya lumayan. Kecuali kalian nggak mau ribet gitu, misalnya nyari aja nih yang sini deket, murah, mahal, fasilitas oke. Itu terserah kalian ya. Terserah kalian ya. Terserah kalian. Kalau Drik, kosan lo itu gimana? Kosan gue termasuknya dekat, fasilitas juga oke, tapi dia nggak ada bayar listrik sendiri. Itu tapi emang lumayan mahal sih karena dekat. Sekali lagi dibilang itu dekat, cuma 5 menit ke kampus jalan kaki. Itu kan udah dekat banget ya. Ada nggak kosan yang lebih worth it daripada kosan lo gitu? Ada, tapi buat cewek masalahnya. Wah. Iya, buat cowoknya di situ mahal sih. Jadi yang paling worth it untuk cowok? Yang paling worth it untuk cowok itu ngontrak ya? Beda, iya. Dia kalau dari tips lo ya, untuk meringankan biaya juga ya. Benar, untuk cowok biasanya ngontrak. Oke. Ya, jadi biaya. Kembali lagi ke faktor itu ya. Iya. Bukan meninggikan uang sekali lagi. Tapi emang ada kos untuk ngekos. Betul. Ada biaya untuk ngekos ya. Ada biaya untuk ngekos. Oke lah, jadi itu dia obrolan kita tentang haruskah memilih ngekos dan beberapa tips memilih kosan untuk mahasiswa. Kalau kita tanya sekali lagi, haruskah mahasiswa ngekos? Jawabannya tetap tergantung ya. Tergantung dan terserah. Kalau mau kos terserah kalian, enggak juga enggak apa-apa. Dan beberapa tipsnya itu terkait dengan jarak dari kampus ke kosan, fasilitas yang didapatkan, lingkungan, serta pilihlah kosan yang termurah dengan fasilitas terbanyak. Itu tips dari kita ya. Betul sekali.
Oke, thank you udah nonton konten ini sampai habis. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike. Kalau kalian mau komentar, kritik, saran silakan tulis di kolom komentar section di bawah. Sangat kita apresiasi dan jangan lupa saksikan video-video dari Kepo Film selanjutnya. Gua Kepo, gua Uriel. Thank you. Thank you.